Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai videonya, perkenalkan nama saya Lutfian Zulizati, NRP 52141010. Dan saya Risa Rizky Zeta dulu NRP 52141039. Nah, pada video kali ini kita akan membahas sedikit tentang final project DMJK yang kita mengambil tema tentang WiFi Direct. Nah, konsepnya adalah kita ingin bisa saling berhubungan dengan yang lain dalam bentuk pesan. Nah, tapi itu memanfaatkan fungsi dari WiFi Direct itu sendiri. Nah, untuk itu di sini kita sudah menyiapkan source code yang kita ambil dari GitHub. Tepatnya adalah dari GitHub. Nah, di situ kita sudah menyiapkan source code ini, di mana di dalamnya masing-masing terdapat Java, code Java untuk setiap fungsinya, yaitu di sini ada active chat room, chat activity, chat history, dan banyak lagi. Jadi di sini sudah ada kelas active chat room, di mana di dalamnya itu akan menampilkan chat room yang ada. Jadi misalnya untuk menampilkan siapa saja sih yang online pada WiFi Direct tersebut. Itu ada dengan kita. Ya, yang terhubung dengan kita seperti itu. Itu ada di active chat room. Nah, ini untuk menambahkan user yang ada setelah kan tadi kita sudah melihat adanya tampilan user yang sedang online pada WiFi Direct kita. Sekarang kita bisa menambahkan user tersebut. Lalu setelah nanti kita menambahkan user, kita akan bisa masuk ke chat activity-nya. Sekarang kita langsung saja masuk ke chat activity. Oke, di chat activity ini kita mengambil dari extends dari list activity, di mana di dalamnya terdapat ada chat room-nya, ada service message-nya, yang dimana nanti kita juga akan membuat chat room sehingga dapat melakukan dialog dengan teman yang tadi kita sudah terhubung melalui WiFi Direct. Langsung ke chat history. Kalau di chat history ini kita bisa melihat riwayat chat. Jadi chat-chat yang udah lalu itu masih masuk ke dalam chat history. Walaupun teman kita sudah terdisconnect, kita juga tetap bisa menampilkan chat tersebut. Selanjutnya kita akan masuk ke chat message. Jadi di chat message ini kita akan menampilkan pesan pada chat itu. Jadi seperti percakapannya. Nah, misalnya nanti saya akan menchat gitu. Nah, nanti di situ akan seperti kita melakukan texting SMS. Kita bisa melihat pesan yang disampaikan oleh itu dan juga pesan yang saya sampaikan gitu. Nah, ini ya, enable WiFi Direct. Nah, enable WiFi Direct ini kenapa ada enable WiFi Direct? Nah, di enable WiFi Direct ini nanti kalau semuanya kita WiFi Direct kita belum aktif, nanti bakalan keluar kayak ini. Tulisan di WiFi Direct is lalalala ini, pertanyaan akan muncul di halaman HP-nya. Terus kemudian nanti kita bisa milih antara yes atau no. Nah, apabila kita yes, nanti kita bakal masuk ke settingan HP kita untuk mengaktifkan WiFi tersebut. Nah, kalau no berarti kita membatalkan untuk mengaktifkan WiFi Direct tersebut. Nah, kemudian di sini kan ada gen ini. Nah, gen ini isinya adalah file yang berbentuk r.java. Nah, di file ini tuh nggak boleh dimodifikasi, soalnya di atasnya udah ada ininya, dan ini tuh berisi ini seperti semua database, resource ya, seperti data yang bisa kita gunakan untuk nanti misalnya di sini ada color. Jadi di sini kita memiliki database colornya itu yang bisa kita gunakan pada aplikasi. Nah, kemudian di sini ada aset, ini berisi aset-aset yang kita butuhkan ataupun yang akan kita gunakan untuk aplikasinya. Nah, untuk bin ini sendiri isinya itu kompilasi dari aplikasi. Jadi nanti kalau kita udah selesai compile, udah selesai
udah menjalankan dan mengompil itu, maka di sini tuh akan keluar .apk-nya. Nah, itu. Nah, terus untuk ini library ini berisi .jar seperti ini. Nah, kemudian di REST ini, nah, terus di REST ini ada pembagian pengelompokan sendiri. Di sini ada drawable, kemudian layout, value sama XML. Nah, drawable ini isinya tuh gambar-gambar yang dipakai di aplikasinya. Nah, untuk mendukung layoutnya itu sendiri. Ya. Terus kemudian di sini ada layout. Nah, ini berfungsi untuk mengatur tampilan pada aplikasinya nanti. Coba kita buka salah satu ya. Nah, di sini kita buka graphic layoutnya. Nah, nanti tampilannya bakalan kayak seperti ini di smartphone-nya. Tapi di sini juga kita bisa ngedit source code. Bisa ngedit tampilan ini melalui source code maupun properties yang ada di sini. Nah, kalau di sini kita lihat source code-nya. Nah, ini untuk layout-nya sendiri seperti ini. Dan ini kita bisa ganti warna, teks atau apapun melalui ini juga. Kita bisa ubah lebarnya, panjangnya, atau warna dari setiap konten detailnya satu-satu bisa gitu. Untuk semuanya kita juga setting seperti itu, modelnya kita pilih yang kayak gini semua. Untuk keseluruhan coba buka yang lain juga bakalan sama, karena kita bikin sama semua biar lebih rapi lah. Nah, selain itu di ADT ini juga sudah menyediakan tema. Jadi kita coba aja di sini, misalnya kita gunakan yang ini. Nah, maka yang muncul adalah icon dari kita dan warnanya yang dipilih adalah black. Nah, jadi aplikasi ini udah cukup bagus ya, karena udah menyediakan theme yang bisa mendukung interface kita. Nah, ini juga misalnya kita mau ubah warnanya biar kelihatan ini ya. Misalnya ini kita ubah jadi black, padahal nanti nggak kelihatan semua. Nah, ini salah satu contohnya aja. Untuk keseluruhannya juga seperti itu. Nah, di value ini berisi string text utama dari aplikasi. Nah, terus di sini kan pasti ada Android manifest.xml. Coba dibuka. Nah, isinya tuh seperti ini. Ini tuh tentang ininya sendiri sih, tentang project kita sendiri atau itu sendiri. Nah, ini package-nya kayak gini, ini version code-nya kayak gini, dan version kayak gini. Nah, terus di sini juga ada semua tentang aplikasi yang kita buat, Android permission, terus ada minimal SDK version, ada targetnya, aplikasinya buat digunakan di Android-nya itu sendiri. Nah, setelah kita menjelaskan singkat tentang source code-nya, marilah kita praktek aja. Nih, sekarang ada chat APK, kita install. Sudah diinstal, kita buka. Nah, jadi ya kita bisa mengedit username. Misal, Oke. Notifikasinya juga bisa kita atur apakah kita ingin notifikasi atau enggak. Bisa dicentang dan bisa dihapus. Nah, ini refresh setiap berapa lama. Nah, sekarang kita langsung saja coba. Nah, jadi di sini kita juga install chat pada ternyata sudah ada dari kami. Ini adalah tampilan untuk bagian jarnya, kemudian untuk sebenarnya jadi sebelumnya sudah dan sekarang sudah tidak bisa melanjutkan karena sudah masuk sudah terputus koneksi. Dan sekarang sudah connect dan ini
Nah, jadi tadi Ica sudah mengirimkan pesan. Sekarang kita buka. Yang online masih Ica. Kita buka. Nah, dia mengucap apa? Hei. Sesuai dengan tadi sudah ada notifikasinya dan sudah bisa saling bertukar chat. Sekarang kita coba. Oh, rupanya oke, kayak gitu deh. Kita coba. Yo. Nah, berarti pesan ini juga udah masuk ke Ica tadi. Oke, sekian. Nah, setelah kita mencoba aplikasi Seiza tadi, kita akan menjelaskan kegunaan-kegunaan atau kelebihan-kelebihan yang kita berikan. Yang pertama, Setting notifikasi untuk memunculkan pemberitahuan ketika ada pesan masuk. yang kedua, kita bisa refresh interval. Jadi, interval paling lama adalah 1 menit. Terus yang ketiga, Kita juga bisa melakukan setting username seperti tadi supaya kita bisa melihat nama kita. yang keempat, kita lebih hemat karena kita menggunakan wifi direct tanpa menggunakan kuota dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah aplikasinya Kenya. Jadi setelah saya cek, selain tadi aplikasinya hanya 1 MB, di sini juga untuk CPU-nya dia hanya memakan 17 MB, yaitu setengah dari WhatsApp. WhatsApp itu ada 34 MB. tidak memerlukan banyak ruang. Nah, sekian dari video final project di MJK kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.